Pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda meyakini persahabatan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju. Hal itu disampaikan Abu Janda lewat postingan di akun Instagramnya pada hari Rabu 28 Februari 2024. Dirinya juga mengunggah video momen kala Jokowi saat menyematkan tanda pangkat bintang 4 pada Prabowo. Cuma di Indonesia dua rival Jokowi dan Prabowo bisa bersatu untuk bersama bangun negeri, tulisnya. Apakah pertemanan Jokowi dan Prabowo tidak permanen, dan apakah mereka hanya saling membutuhkan, dan apakah Prabowo bakal mencoba melepaskan diri dari pengaruh Jokowi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Kabar baik, Bung? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan juga kali ini semangat yang mungkin juga cukup menyala gitu ya, antara pertemanan Prabowo dan Presiden Jokowi yang bisa jadi, menurut Anda apakah ini bersifat permanen, dan apakah Prabowo dan Jokowi akan memulai pertarungan setelah kebutuhan masing-masing tercapai, Bung? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama, Mas Anggi, bahwa mereka berdua ini sebenarnya menurut saya kalau dilihat dari segi pola ya yang berkembang itu memang saat ini melakukan apa yang disebut dengan simbiosis ya, mutualisme gitu ya. Jadi ini istilah biologi sebenarnya. Jadi apa namanya, saling membutuhkan lah gitu ya, saling mendapatkan manfaat ya dari apa yang kemudian dilakukan begitu ya. Kalau dalam politik itu biasanya disebut sebagai politik transaksional. Artinya di situ ada transaksi, ada take and give ya, yang kalau ditinjau dari masing-masing sisi tentu mereka punya kepentingan-kepentingan sendiri ya, yang menurut saya dan pengalaman ya itu tidak akan pernah kemudian sifatnya permanen. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah ini akan apa namanya bersifat permanen, justru menurut saya itu hanya di permukaan saja kelihatannya. Tapi sesungguhnya basisnya itu adalah tetaplah kepentingan. Jadi vested interest antara kedua belah pihak. Sebagai contoh misalnya hari ini ya Jokowi membutuhkan Prabowo dalam konteks untuk mengamankan pasca lengsernya nanti Jokowi tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang begitu ya, dan dia sudah menitipkan apa bahasanya saham gitu ya. Siapa sahamnya itu ya ya Gibran itu gitu kan. Sehingga dia tentu harus berbaik-baik ya dengan Prabowo pada satu sisi gitu ya, dan di sisi yang lain Prabowo juga kemudian membutuhkan dukungan Jokowi untuk bisa apa mendapatkan formalitas kekuasaan nanti di tanggal 20 Oktober gitu ya, sehingga apa namanya dia secara proses sebelumnya maupun nanti pada tanggal 20 Oktober itu akan benar-benar the real presiden gitu kan. Kalau sekarang ini kan baru masih versi apa namanya quick count gitu ya, karena versinya real count pun belum gitu ya. Jadi walaupun sebagian menyebut elected presiden ya, presiden yang terpilih, saya kira itu masih dalam konteks yang sifatnya versi daripada quick count. Jadi intinya menurut saya poin pentingnya itu mereka sebenarnya sedang bertransaksi gitu ya. Nah, oleh karena itu yang kedua, kalau mereka ini kelihatan rukun, saya berkali-kali dalam banyak kesempatan sering mengatakan bahwa politik itu ada dua panggung. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Panggung depan mungkin mereka bisa menampakkan kemesraan begitu kira-kira ya. Tetapi di belakang kita tidak tahu juga apakah mereka saling menggunting gitu ya. Itu menurut saya mungkin it's a matter of time gitu kira. Kita tunggu waktu. Kenapa? Karena ya politik sekuler itu yang intinya itu memisahkan agama dari kehidupan, itu yang abadi itu adalah kepentingan gitu ya. Jadi baik di level individu politisinya, kelompok-kelompok parpol maupun juga kemudian negara ya, dalam konteks ini nasional interestnya. Jadi saya kira dari situ saya sendiri secara pribadi eh, meragukan apakah itu akan permanen, karena jangan lupa per 20 Oktober gitu ya,
banyak pihak yang kemudian akan meyakini bahwa ya hak sepenuhnya Prabowo untuk membuat berbagai perubahan-perubahan gitu kan, karena the real presiden seandainya sekali lagi nanti real count itu memenangkan dia, dia tentu tidak bisa tergantung apa lagi sepenuhnya kepada Jokowi yang pada saat itu sudah tidak memiliki kekuasaan secara formal. Saya kira itu, eh, Mas Agi. Baik, Bung, dan juga tadi simbiosis atau politik transaksional yang juga tadi Anda katakan, apakah memang suatu hal yang natural di sebuah demokrasi? Apakah garis besar sistem politik demokrasi membuat kongsi dan koalisi partai politik menjadi lebih pragmatis, hanya sekedar mengejar kekuasaan, Bu? Ya, saya kira ya itu tadi rumus dasarnya itu kalau politik sekuler karena agama itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting begitu ya, walaupun bukan berarti apa namanya istilahnya dipinggirkan sama sekali begitu ya, tetapi poin pentingnya itu kalau dalam bentuk rumusan itu kira-kira di dalam politik sekuler sekali lagi dalam konteks demokrasi ya poin pentingnya itu adalah who get what gitu loh. Saya bercapek-capek mendukung Anda misalnya gitu. Itu untuk apa? Dapat apa saya gitu kan kira-kira. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sekarang ini apa namanya ada program makan siang gratis gitu ya, rencananya gitu ya. Itu sebenarnya bertentangan dengan kaidah dasar daripada politik sekuler itu ya, yang intinya itu adalah there is no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Gitu. Artinya begini, ada tentu pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan ya sehingga kemudian pertanyaan why itu menjadi tidak relevan. Maksudnya gini, kenapa Anda yang apa namanya harus berkuasa, kenapa kemudian programnya itu dan segala macam orang tidak tidak lagi mempersoalkan itu dalam politik sekuler. Yang penting saya menang, gitu ya. Saya bisa bertransaksi dengan siapapun yang saya mau, dan itu tanda-tandanya sudah kelihatan. Bagaimana kemudian misalnya ada sejumlah parpol yang konon katanya sudah ditawari begitu ya untuk merapat gitu ya. Yang tentu kalau kita bisa lihat gambar besarnya, tentu ada kongsi atau koalisi partai politik yang jelas lagi-lagi menguntungkan mereka begitu ya karena faktanya yang katakanlah kelompok yang sementara ini berdasarkan quick count itu kemungkinan kalah begitu ya kalau dia mendapatkan porsi kan apa yang rugi kan gitu kan ya mungkin malu itu persoalan yang sekian gitu ya itu saya kira eh, Mas Anggi. Jadi poinnya adalah bahwa konflik ini akan pasti terus terjadi sebagai bagian konsekuensi logis daripada politik sekuler demokrasi yang terus berjalan sampai saat ini. Ya. Dan apakah itu ke depan artinya masyarakat hanya akan dipertontonkan pragmatisme partai politik dalam memperebutkan kekuasaan belaka, Bung? Ya, selama sistemnya masih kemudian berlangsung seperti ini, yaitu demokrasi, maka kita tentu akan mendapatkan ini secara periodik. Katakanlah kalau misalnya dalam konteks pilpres atau kemudian pileg, ya kita melihat 5 tahunan ini siklusnya yang saya sudah sering katakan di forum ini bahwa pemilu itu dalam sistem demokrasi hanya didesain untuk sirkulasi elit, hanya sekedar pergantian orang saja. Jadi kalau kemarin kamu, ya sekarang saya lah gitu kan. Atau kemudian kalau kamu mau ya saya kasih, tapi ya segini gitu kan. Kalau mau, ayo gitu kan kira-kira. Tapi jangan gangguin saya gitu kan kira-kira. Sehingga dari sini saya kira masyarakat eh, akan terus melihat hal ini begitu ya sebagai sesuatu yang akan terus berlangsung. Makanya di sini saya kira kalau melihat outputnya, di mana kemudian kebijakan-kebijakan itu banyak yang cenderung justru kemudian melakukan atau istilahnya merugikan masyarakat, maka sudah saatnya saya kira masyarakat diajak berpikir untuk kemudian memikirkan gitu ya sistem alternatif agar jangan sampai kemudian nanti ya mereka mohon maaf hanya sekedar kemudian dijadikan sebagai legitimasi, hanya sebagai batu loncatan saja. Rakyat itu dengan diberikan sekian ratus ribu begitu ya, tapi kemudian nanti di apa namanya istilahnya zalimi selama 5 tahun gitu ya, itu saya kira akan menjadi hal yang sangat penting ya untuk kemudian menjadi pertimbangan. Jadi jangan sampai nanti kalau di dalam pandangan Islam itu apa namanya kata Rasulullah SAW, kita seorang Muslim itu tidak boleh masuk atau terjerembab di dalam lubang yang sama ya 2 kali.
gitu ya, yang sama dua kali gitu ya. Ini kita mungkin sudah tidak terhitung lagi berapa kali kemudian terjerembab lagi, nanti ngomel lagi, nanti apa namanya kecewa lagi begitu ya, sehingga itu berulang. Padahal nanti ketika kemudian pas pemilihan akhirnya yang kita dapatkan akhirnya malah justru bukan ini apa namanya harapan-harapan yang tadi dijanjikan dalam busa-busa apa namanya kampanye begitu ya, tetapi yang terjadi itu malah tadi kekecewaan demi kekecewaan itu sendiri begitu. Saya kira itu. Baik, dan terakhir tadi terkait statement yang juga menangkal adanya busa-busa tadi Hmm. politik tadi, kemudian solusi alternatifnya apa Bung terkait sistem Ya, politik yang ada saat ini? ya, kalau tadi saya katakan ini karena tetap diberlakukannya sistem apa namanya demokrasi yang didasarkan kepada sekulerisme, ya faham yang memisahkan agama dari kehidupan, ya maka poin pertama yang harus kemudian dilakukan memang harus ada perubahan dari sisi asas ya kehidupan berbangsa dan bernegara ini, gitu ya. Dan tentu adalah hal yang logik, hal yang rasional begitu ya kalau umat Islam itu kembali kemudian kita ingatkan tentang pentingnya membangun ya hubungan berbangsa dan bernegara ini gitu ya itu dengan asas akidah gitu ya. Jadi dalam konteks ini tidak ada itu tempat untuk sekulerisme gitu ya, dan ujungnya nanti tentu tidak ada tempat untuk apa yang disebut dengan sistem demokrasi yang kemudian salah satu bentuknya itu adalah mereka kemudian hanya sekedar bertukar tempat ketika kemudian ada di dalam urusan pemerintahan, tetapi outputnya tetap aja sama ya, kezaliman ya kefasatan ada di dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang diberlakukan untuk rakyat. Nah, yang kedua saya kira ya kita membutuhkan partai politik Islam yang kuat ya, partai politik Islam yang ideologis ya, yang kuat. Kenapa? Karena tentu dia harus benar-benar didukung oleh masyarakat begitu ya, sehingga kemudian nanti pada apa namanya konteks perubahan ya dia bisa menjadi pemimpin ya dari perubahan yang kita harapkan tadi itu, tetapi atas dasar Islam. Nah, sehingga dari situ nanti akan terbentuk tatanan Islam ya kalau di dalam apa namanya literatur dan para apa namanya pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, itulah nanti dalam konteks sistem khilafah itu maka kemudian akan terjadi tatanan di mana kemudian partai politik ini tidak ada kemudian kaitannya nanti dengan oposisi, tetapi apa kaitannya adalah dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa yang nanti terpilih atau seorang khalifah yang terpilih tadi itu. Jadi bukan bahasanya begini, kamu kalau nggak bisa gantian saya yang ngurus ya, bukan begitu ya. Tapi Anda itu dipilih untuk mengatur dengan Islam. Kalau Anda melenceng, ini seperti kata yang disampaikan oleh seorang sahabat ketika Umar bin Khattab itu apa namanya meminta nasihat, maka dia mengatakan, wahai Umar, kalau Anda melenceng sebagai khalifah dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah, maka kemudian pedang ini yang akan meluruskan. Maksudnya apa? Bahwa masyarakat itu akan melakukan ya sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu amar ma'ruf nahi munkar itu hatta ya hatta bahkan kemudian dengan senjata kalau sampai kemudian terjadi pelanggaran terhadap syariah. Tapi manakala pelanggaran itu bisa diselesaikan dengan kata-kata, dengan lisan, dan itu juga bisa kita lihat dalam prakteknya, maka di sini kita membutuhkan partai politik yang tidak apa namanya ada itu karena kepentingan atau haus kekuasaan, tetapi kepentingannya itu adalah sama-sama ya bersama dengan para penguasa itu mendekatkan diri kepada Allah. Penguasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah. Kemudian rakyat yang diwakili oleh partai politik Islam ideologis tadi itu melakukan ketakwaannya dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga dari situ maka kita bisa melihat bagaimana kemudian nanti adanya konfigurasi politik yang apa Islami gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar persoalan satu pergantian orang, yang kedua kezaliman di dalam kebijakan, tetapi yang terjadi adalah berbagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah karena atas dasar akidah, dan yang kedua adalah karena keinginan untuk takwa ya, sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang penuh dengan kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Ya. Mas Anggi sebagai eh, gambaran dari apa namanya alternatif apa yang harus kemudian kita wujudkan ke depan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bung Rian, mudah-mudahan Bung Rian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suhana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.